Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur, serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat 10. Begini firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita berjalan jauh, kita katakan misalnya di laut, di hutan, atau di padang pasir, tempat-tempat yang tidak mempunyai jalan yang pasti, maka kita membutuhkan suatu petunjuk arah, yaitu kompas. Dapat dibayangkan jika seorang nakhoda misalnya tidak memakai kompas di tengah laut, maka kemungkinan besar kapalnya tidak akan sampai ke tujuan yang sebenarnya. Demikian juga halnya dengan orang yang berjalan di tengah hutan. Jika dia tidak mengerti arah, maka kemungkinan besar dia akan kehilangan arah dan susah mencapai tujuannya. Dalam perjalanan kehidupan, kita sangat membutuhkan arah yang pasti. Hal ini jugalah yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Ia sangat membutuhkan arah yang pasti. Dalam kesulitannya karena banyaknya musuh yang mengancam hidupnya, Raja Daud sangat membutuhkan petunjuk arah yang berasal dari Tuhan. Dalam nas ini, kata jalan dapat kita temukan sebanyak 5 kali yang menunjuk kepada pertolongan Tuhan. Inilah kompas yang diyakini Raja Daud dalam hidupnya. Pengalaman Raja Daud ini mungkin juga dapat kita alami dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dapat membuat kita tersesat. Misalnya masalah ekonomi, penyakit, anak-anak yang sangat susah untuk diarahkan, masalah suami istri, mertua, tetangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat membuat kita terdesak dan akhirnya tersesat. Meski kita menjadi jaminan bahwa Tuhan akan bekerja dengan kita, asalkan kita mau berpegang pada perjanjian dan perintah-perintahnya. Untuk itu marilah menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Maka Tuhan akan menaruh belas kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi penentu arah jalan kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami, menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami, hingga kami mampu mensyukuri semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati semua umat Tuhan dimanapun berada. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan kuatkan mereka, agar tetap bisa dengan semangat melawan penyakit yang dia jalani dan tetap beriman teguh kepada Tuhan. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang beraktivitas, orang-orang yang berjuang, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Apapun kerinduan umat Tuhan, kiranya Engkau turut berkarya hingga semua umat Tuhan bisa merasakan kasih setia dalam kehidupan mereka dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.